bahwa niat ini memiliki dua itlaq. Al-itlaq. Pertama, apa itu niat? Nah, niat itu apa? Qasdul amal wa iradatuhu wan bi'asun nafsi ilaih. Tujuan berbuat, harapan berbuat yang mendorong hati kita untuk berbuat. Nah, kalau ini apa namanya? Motivasi ya. Ada apa namanya? Keinginan. Yang kedua, niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Bermaksud akan sesuatu disertai dengan melakukannya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Niat ini diwajibkan di dalam ibadah-ibadah yang ada tasabbuh antara ibadat dan adat. Antara ibadat dan adat. Lalu yang ketiga, di mana dalil apa namanya al-umur bimaqo? Ini kita sedang bahas al-umur bimaqasidihan nih. Apa dalil al-umur bimaqasidah itu hanya kaidah. Nanti kalau kita pikirkan benar, banyak sekali kaidah-kaidah dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Nah, ini sebentar ya. Cuman memang kita kebanyakan belajar dasarnya itu acak-acakan. Jadi pas di atas itu ada kelimpungan ya. Ada kelimpungan. Nah, agak kelimpungan untuk memahami secara benar. Contoh. Pas orang baca kul innama ana basyarum mislukum, ya Nabi sama kayak kita kan gitu. Dia nggak ngerti kenapa ada kalimat kul. Lalu ini dengan akhir surat Al-Isra atau awal surat Al-Kahfi yang lam yatakhidu walada, itu bagaimana? Ini pas panjang tafsirannya itu. Atau kita kalau pas baca abasa wa tawalla, Nabi cemberut dan berpaling. Nah, kita kan nggak biasa berpikir, ya. Langsung disampaikan dengan bahasa seperti itu. Padahal bahasa dia nggak sopan terhadap Nabi. Nanti ada kitab itu saya dibesir dulu dapat namanya At-Tafsir Al-Muwafiq lin Nabi atau ma la yaliku bin Nabi. Kitab ma la yaliku bin Nabi, apa yang nggak layak untuk Nabi. Nabi cemberut. Kalau kita berenung nih, Nabi cemberut. Itu bukan sifat Nabi itu. Nah, kita mungkin banyak dengar dari guru-guru kita terjawab seperti itu kan, Nabi cemberut. Kan itu butuh pemikiran yang bagus tuh. Nah, seperti halnya pikir ini. Kok Nabi cemberut itu bukan sifat Nabi itu. Nabi itu yang wajhun malih, ya. Penuh senyum Nabi itu. Dengan musuhnya begitu. Yang kedua, itu kan Ibnu Ummi Maktum itu orang buta. Secara logika, apa faedahnya cemberut kepada orang buta? Orang nggak melihat kok. Nah, itu. Ini silakan nanti ini stimulus saja nanti untuk berpikir. Supaya kita lebih giat bagaimana memahami teks-teks Al-Quran itu supaya enggak tekstual yang apa acak-acakan seperti itu. Tapi kita utuh melihat ayat Al-Quran se-Quran itu. Dalilnya apa ini? Nah, dalil atau sandaran daripada al-umur bimaqasidihha adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah, lalu kita sekarang pentingnya apa kaidah ini kan? Ahamiyahnya itu apa? Kaidah al-umur bimaqasidihha. Nah, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia bilang begini, beliau bilang bahwa wahada dzikru ma yarju ilaihi abab ijmalan min dzalika rubul ibadat bikamalih. Ada seperempat urusan ibadah kembali kepada al-umur bimaqasidihha
Sidah itu bisa berjilid-jilid kitab itu. Terpulang kepada kaidah yang pendek tadi, al-umur bimaqasidiha. Ini kita bacakan aja. Kata Asyuyuti. Contoh seperti wudu dan adus. Mau dia fardu, mau dia sunnah. Atau masul khuf. Tahu masul khuf ya? Mengusap sepatu dalam wudu itu. Lalu apa namanya? Tentang masalah memandikan mayit, lalu masalah apa namanya menyolatkan mayit, dan seterusnya. Kata Asyuyuti, rubu'ul ibadat bikamaliha yarju ila hadhil qaidah. Seperempat ibadah ini secara full kembali kepada satu kaidah yang pendek ini, al umur bimaqasidiha. Nah, kira-kira kita punya kemampuan nggak untuk berpikir sejauh itu? Bagaimana cara mengembalikan masalah-masalah fiqhiyah, ibadat tadi yang seperempat tadi kembali kepada al-umur bimaqasidiha tadi. Silakan nanti diskusikan ya. Beli kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Nah, bahkan dalam hal akad dan seterusnya ini yang masuk kepada kaidah al-umur bimaqasidiha. Nah, kita mulai kepada tatbiqatil qaidah. Nah, dalam kitab Syarah Al-Mahali beserta kitab Al-Minhaj dikatakan bahwa apa namanya? Halal membaca Al-Qur'an dengan tujuan zikir. Jadi yang tahillu adzkaruhu la biqasdi Qur'anin. Halal zikirnya tapi dengan catatan tidak bermaksud sebagai bacaan Al-Qur'an. Perempuan sedang haid atau kita sedang junub, naik kendaraan kita baca subhanalladzi sakholana hada wa ma kunna lahu. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Menjadi boleh dengan tujuan zikir. Al-umur bimaqasidiha. Ini kita samplingkan, kasih contoh tentang apa hal-hal yang farsial dalam fikih itu. Atau ada lagi, kita mendengar orang mati. Pengumuman di masjid ada orang mati. Lalu kita serentak baca sedang haid. Atau sedang nifas. Atau sedang junub kita. Baca innalillah wa inna ilaihi. Ayat Quran bukan itu. Ayat Quran. Menjadi boleh kepada kita karena dengan tujuan berzikir. Tapi enggak menjadi boleh kalau tujuannya baca Al-Quran. Al-umur bimaqasidiha. Dan banyak lagi apa namanya sampling-sampling yang apa namanya tentang tatbiqatil qaidah ini. Terus lagi, ini pergas ya. Al-Quran menjadi boleh dibaca kepada orang yang sedang berhalangan dengan tujuannya zikir. Baca ayat kursi, karena takut setan namanya kita. Baca itu takut setan. Niatnya zikir supaya ketenangan. Menjadi boleh. Tapi kalau tujuan baca ayat Quran menjadi enggak boleh. Al-umur bimaqasidiha. Silakan diresumu secara baik ya. Contoh berikutnya. Kita kalau ruku ada namanya huwi, turun untuk ruku. Turun untuk ruku atau turun untuk sujud. Ini kalau kita turun untuk sujud tilawah umpamanya, karena kita baca ayat yang disunnahkan untuk tilawah, kita niat turun untuk sujud tilawah. Di tengah-tengah kita belokkan menjadi ruku, boleh enggak itu? Boleh enggak? Kenapa? Tadi al-umur bimaqasidiha. Jadi kalau kita mau ruku harus betul-betul turunnya untuk ruku juga. Bukan untuk sujud. Kayak tadi kita niatnya turun untuk sujud, kita belokkan untuk ruku. Berarti tidak meniatkan turun dari berdiri untuk ruku. Harus gimana dia?
harus kembali ke posisi semula dalam i'tidal. Baru dia turun untuk ruku dan seterusnya. Dan banyak lagi. Seperti kemarin saya contohkan, orang sedang sujud, untuk duduk di antara dua sujud itu, dia bangunnya kena kaget, langsung duduk, bisa nggak? Nggak bisa. Karena niat bangunnya itu harus untuk duduk di antara dua sujud. Nah, ini contoh-contoh al-umur bimaqasidiha. Berikut contoh lagi. Tentang niat jamak. Kepikiran gak nih masuk ke sini? Niat jamak. Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Nah, kata orang harus niat jamak. Karena untuk membedakan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim kan niat di sholat yang awal. Pertanyaannya nih, apakah mesti dalam takbiratul ihram? Enggak mesti. Yang penting ada pada sholat awal. Walaupun menjelang akan salam, assalamualaikum. Di saat niat jamak adalah jadi. Nah, kalau jamak takhir niatnya di sholat awal. Di waktu sholat awal. Jadi kalau jamak takdim niatnya di sholat awal, jamak takhir niatnya di waktu sholat awal. Nanti pas usoli nggak usah dipersulit lagi. Ini jamaah dipersulit. Usoli paruh majmu'an nggak usah. Makanya disebutkan takhir sebagai repot orang awam Ini kadang-kadang gairnya itu mempersulit jamaah juga. Ajarkan ini bahwa kalau jamak takdim itu cukup niat kalau jamak takhir cukup niat menjama di waktu sholat awal. Ini al-umur bimaqasidiha. Untuk membedakan mana jamak takdim dalam mana takhir adalah dalam niatnya tadi. Nah, nanti dipanjang lagi pikir nih tentang qashar. Boleh enggak nih orang yang qashar? Contoh, ini sama-sama jamaah kita pergi ke Jawa atau ke Saudi atau kemana. Nah, kita nggak tahu teman kita ini jadi imam sholatnya dia qashar atau itmam. Muqassir atau mutim. Dia muqassir atau menyempurnakan sholat. Kita nggak tahu. Ini silakan diskusikan ya. Saya nggak jawab nih. Saya nggak penjelasan. Boleh nggak kita yang di belakang sholat berjamaah kepada dia dengan niat qashar? Silakan ya. Kita sama-sama musafir. Kita nggak tahu komando dia karena kita telat datang. Entah kita cepat wudu atau apanya. Lalu kita berisinya pengen qashar, kita capek banget pengen qashar sholat. Kita nggak tahu imam kita ini qashar atau nggak qashar. Muqassiron atau mutiman kita nggak tahu. Nah pertanyaannya, boleh nggak kita niat qashar kepada ia seperti itu? Silahkan jawab sini, diskusikan itu. Bongkar kitabnya ya. Nah.